Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita sama-sama bersyukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Dalam kajian kali ini kita akan sampaikan tentang adab menuntut ilmu. Marilah kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali pembelajaran pada kali ini, kita termotivasi untuk selalu mencari ilmu sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang sangat terkenal hadis ini, yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun muslim perempuan. Syarat-syarat menuntut ilmu sebagaimana syair disampaikan. Ada sebuah syair ini kalau di pesantren sudah sangat terkenal. Syairnya adalah sebagai berikut: ala la tanalul ilma illa bi sittatin bika majmu'iha bi bayanin takain wa khirsin wa istibarin wa bulwatin wa irsyadu ustadzin wa tuli zamanin. Ingatlah, tidak akan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali yang 6. Harus cerdas, semangat, sabar dan butuh dana, ikut petunjuk gurunya, ditempuh waktu yang lama. Ini artinya syarat-syarat untuk menuntut ilmu diantaranya harus cerdas, yang kedua semangat, sabar, dan juga butuh biaya, juga mengikuti petunjuk ustadz atau gurunya, dan menuntut ilmu adalah butuh waktu yang lama. Ini apabila kita mengikuti syarat-syarat ini, insya Allah akan dilimpahkan, mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah SWT ilmu yang bermanfaat. Amin. Apa saja adab atau tata krama dalam menuntut ilmu itu? Yang pertama adalah harus pasang niat bahwa menuntut ilmu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat yang lain, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menuntut ilmu untuk menjadi ini atau menjadi itu. Apabila niat kita sudah lurus, maka insya Allah Allah akan berikan kemudahan dalam belajar. Yang kedua, adab menuntut ilmu adalah mempersiapkan perlengkapan belajarnya. Jadi kita harus siapkan dulu fasilitas apa untuk belajar, sehingga nanti ketika kita belajar bisa belajar dengan tenang, bisa berpikir dengan tenang, segala persiapannya disiapkan. Yang ketiga dari adab menuntut ilmu adalah datang lebih awal daripada guru. Artinya membuktikan bahwa yang butuh adalah siswa, yang butuh adalah murid. Ketika dia datang lebih awal menunjukkan dedikasi, menunjukkan semangatnya bahwa dia sedang mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, adab yang keempat yaitu harus menghormati kepada guru atau ustadznya. Dengan apa saja? Di antaranya dengan mendengarkan semua keterangan yang disampaikan oleh guru tentunya. Kemudian tidak membantah keterangan guru. Kemudian menjaga sikap dan perkataan terhadap guru. Jangan sampai sebagai seorang murid berkata yang bisa menyakitkan hati guru. Kemudian menghormati guru dan keluarganya. Subhanallah. Ini termasuk takdirnya seorang murid, seorang siswa kepada guru, yaitu termasuk menghormati kepada keluarganya, kepada putra-putrinya, kepada anak istrinya dan sebagainya. Kemudian
berlaku tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, sopan di ruang belajar maupun di luar jam belajar. Kemudian dengan sukarela membantu mempersiapkan perangkat pembelajaran. Apabila bapak ibu gurunya membutuhkan perangkat pembelajaran, dengan tanpa disuruh, seorang siswa yang baik adalah dia membantu. Barangkali dia sampaikan, butuh apa ibu, butuh apa bapak untuk belajar kali ini, ada yang bisa kami bantu. Subhanallah, ini adalah cara menghormati guru. Dan berikutnya, di antara bukti kita menghormati guru adalah dengan selalu mendoakan. Habis sholat kita doakan, mudah-mudahan guru-guru kita selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dari adab menurut ilmu adalah menjaga tempat belajar. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menjaga kebersihannya, keindahan, kerapian dan kenyamanan. Ruang belajarnya, kelasnya harus dijaga kebersihannya, kelihatan bersih, indah, tertata rapi. Insya Allah dengan demikian akan menjadi nyaman, akan menjadi enak dalam proses belajarnya. Kemudian yang kedua yaitu menjaga fasilitas belajar, tidak membuat kerusakan. Jadi ketika di tempat belajar, di ruang kelas ada sesuatu yang mendukung pembelajaran, itu tidak dirusak. Bangku tidak dicoret-coret, fasilitas belajar papan tulis tidak dirusak dan seterusnya. Ini adab seorang murid terhadap ilmu ketika dia harus belajar, menjaga tempat belajar. Berikutnya adab menuntut ilmu yaitu menjaga kitab dan buku yang digunakan untuk belajar. Jadi sebagai seorang murid, seorang siswa juga punya adab terhadap bukunya, terhadap kitabnya, yaitu diantaranya meletakkan pada tempat yang mulia. Jadi kita ketika kita belajar, kita punya buku, itu tidak ditaruh di sembarang tempat, tapi kita letakkan tempat yang baik, tempat yang di atas dan seterusnya. Apabila melihat buku yang berserakan, dirapikan. Kemudian berikutnya, tidak menggunakan buku atau kitab dan alat tulis dari gosok. Apa itu gosok? Gosok yaitu menggunakan alat tulis atau kitab atau buku dari orang lain yang tidak diizinkan. Jadi ketika kita menggunakan buku, ini buku siapa ya? Ternyata bukunya buku temannya. Kemudian temannya ingin belajar, dia juga bingung mencari buku saya kemana. Oh ternyata dipakai teman itu. Itu pun mengurangi keikhlasan dan keutamaan dalam belajar. Berikutnya mendoakan para musannif. Musannif itu adalah para pengarah kitab. Maka ketika zikir itu ada kita doakan wa ila jamil musannifin al mukhlisin. Kita doakan para orang-orang, para alim, para ulama yang telah mengarang kitab. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita. Kemudian adab menurut ilmu berikutnya yaitu dengan menjaga ilmu dengan murojaah, mengulang. Jadi ketika kita sudah belajar dengan seorang guru, kemudian kita mendapatkan ilmunya, maka kita diwajibkan untuk mengulang, memperkuat kembali, murojaah, baik apapun bentuknya pelajaran, diulang-ulang, dilatih dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mengamalkan ilmu yang telah didapat selama belajar. Ini termasuk adab dalam menuntut ilmu. Maka di samping usaha-usaha tersebut, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita di setiap ba'da sholat subuh kita membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, rezeki yang thayyib dan amal yang terima. Amin ya rabbal alamin. Ini doa-doa kita, diantaranya doa mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan terkait dengan etika
tata krama dan adab menurut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.